إلا الله لا إله 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 إلا الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ahibba'ul kiram, ringkas kajian kita pada malam hari ini. Segala kalimah-kalimah penghormatan kita tumpangkan kepada pembicara sebelumnya yang tidak berarti mengurangi makna dan penghormatan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, malam ini kita disuguhkan dengan tema hakikat wujud Allah, keberadaan Allah, dan hakikat sifat Allah. Ada 3 pandangan. Jadi ini pandangan terhadap wujud Allah. Jadi dalam mengetahui tentang wujud Allah, meyakini wujud Allah, ada 3 pandangan. 3 pandangan itu akan kita kaji. Yang pertama disebut dengan ilmu yaqin. Kalau kita pakai alif lam, ilmul yaqin. Yang kedua disebut dengan ainul yaqin. Yang ketiga disebut dengan haqqul yaqin. Dalam bahasa Arab biasa itu membikin kata majmuk, 2 buah suku kata dengan satu makna. Seperti abdu digabung dengan kata Allah, Abdullah, satu orang, si Abdullah, ada nama seseorang. Rasulu digabung dengan Allah, Rasulullah. Rasulu mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Gabungan antara 2 buah kalimat apabila digabung dengan cara mengidhofahkannya mempunyai satu makna. Abdullah orangnya satu, Rasulullah ya Nabi Muhammad, ya Nabiullah ya Nabi Muhammad. Jadi ada kala diidhafatkan dalam bentuk idhafah biasa. Ada kala idhafah itu penyandaran satu buah suku kata kepada yang sesudahnya, tapi sebenarnya dia sifat dari kalimat yang pertama. Seperti ini, ilmul yaqin. Ilmul yaqin itu satu tuh, yaitu yakin intinya. Maknanya adalah yakin yang berdasarkan ilmu. Ainul yakin, yakin yang berdasarkan ain, pandangan mata. Haqqul yakin maknanya adalah keyakinan yang sebenarnya. Jadi kalau begitu dari segi bahasa, makna ilmu yakin, ilmu yakin adalah al yakin
al-ma'lum, yakin yang terdapat dengan sesuatu yang dipelajari. Keyakinan yang diperoleh dengan sebab belajar. Keyakinan yang diperoleh dengan sebab melihat dengan mata. Itu namanya ainul yakin. Kalau hakul yakin, induk atau puncak yakin itu. Yakin itu apa? Yakin itu adalah al-ilmu tsabitu alladzi la syakka fih. Ilmu atau keyakinan yang terhunjam, yang terdapat, yang terletak di dalam dada seseorang, yang tidak ada keraguan tentangnya. Itu namanya yakin. Pengetahuan tentang sesuatu yang terdapat dalam hati kita, yang tidak ragu-ragu kita tentang kebenarannya. Kalau ilmu yakin terhadap Allah, maksudnya ilmu yakin terhadap ada Allah, terhadap Allah itu wujud, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqa, mukhalafah lil hawadis, Allah itu sama, Allah itu basar, Allah itu kalam, Allah itu hidup. Kalau ada keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu ada, maka itu disebut dengan yakin. Apabila keyakinan itu diperoleh dengan cara belajar, maka itu namanya ilmu yakin. Bapak belajar sifat Allah yang 20. Allah itu ada. Ada Allah tak berawal, ada Allah tak berakhir, ada Allah itu tidak berada di satu tempat. Ada Allah itu berbeda dengan alam ciptaannya. Ada Allah itu esa tidak berbilang. Allah yang adanya wujud, Allah yang adanya qidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyah itu zatnya, dia mempunyai sifat melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak, tahu tentang segala sesuatu, kalam, hidup, dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain. Maka bila kita pelajari itu dengan melihat, dengan cara melihat fenomena alam, dengan mempelajari ilmu kalam, ringkasnya ilmu kalam itu atau ilmu tauhid yang kita pelajari di sekolah, yang kita pelajari di surau-surau, di dayah-dayah, itu adalah ilmu tauhid yang diperoleh dengan cara menggunakan kekuatan akal pikiran. Contoh, ada Allah, ada. Apa buktinya? Ini alam ada nih. Tak mungkin alam ini ada tanpa ada yang menciptakan. Maka pasti ada yang menciptakan. Siapa lagi yang menciptakan kalau bukan zat yang berkuasa? Maka pasti ada zat yang berkuasa yang mencipta. Allah itu ada awal atau tidak? Oh, tidak mungkin. Allah itu pasti tak berawal. Kalau berawal artinya dia diawali oleh tidak, kemudian dia ada. Kalau dia diawali oleh tidak ada, kemudian ada, berarti ada yang menciptakannya dari tidak ada kepada ada. Berarti Allah itu ada yang menciptakan. Tidak mungkin Tuhan dicipta, karena Tuhan itu pasti mencipta. Ilmu yang diperoleh dengan mempelajari ilmu tauhid, yang melihat sebab akibat itu,
disebut dengan ilmu yakin. Ilmu siapa itu ilmu yakin? Ilmu orang muslim, orang mukmin tingkat mubtadi, tingkat awal, tingkat ibtidaiyah, tingkat pemula. Untuk meyakinkan orang, maka pakai analogi, logika pendek yang memungkinkan orang tidak bisa berlogika lain lagi, dan logika itu bersih, jelas, terang, sehingga dibutuhkanlah ilmu ini untuk tahap pertama. Tidak mungkin kita ajarkan kepada anak kita yang tidak punya modal apa-apa tentang keberadaan Allah dengan cara berpikir, dengan cara, tapi kita lihat, kita contohkan kepadanya tentang sebab akibat yang terjadi. Sebab akibat, kalau ada akibat pasti ada sebab. Kalau ada alam, pasti alam ini diawali oleh tidak ada. Nah, si A lahir tahun sekian, sebelumnya tentu dia tidak ada kan. Apa yang menyebabkannya dia ada? Ada bapak ibunya. Terus bapak ibunya kenapa pula ada? Karena ada bapak ibunya. Yang paling terakhir siapa? Ada. Adam itu siapa yang mencipta? Bengok. Sampai orang kepada puncak pemikiran dan logika yang lurus. Logika yang lurus itulah yang mengantarkan orang kepada keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap wujud Allah. Ya, keyakinan terhadap wujud Allah itu diperoleh dengan melalui ilmu. Ini wajib dilalui oleh semua orang. Ini wajib dilalui. Bahkan Imam Sanusi mengatakan tidak sah iman orang yang taklid. Ada Allah ada. Apa buktinya? Pokoknya ada. Ya dalilnya apa? Andaikan pun saya dicincang-cincang halus-halus, tetapi saya tetap yakin Allah itu ada. Ya kenapa ada? Apa buktinya? Pokoknya ada, guru saya yang bilang. Keyakinan seperti itu namanya keyakinan yang berdasarkan taklid, ngikut sama guru. Keyakinan ngikut sama guru namanya taklid. Dalam pelajaran ilmu yakin tak boleh taklid. Dalam ilmu fikih, umpamanya apa hukum baca Al-Fatihah dalam salat? Ini ilmu fikih nih, ilmu syariat. Wajib? Apa dalilnya? Tanya aja sama Buya Busra. Saya nggak tahu itu. Ya dalilnya apa? Buktinya apa? Memang kalau itu disuruh Allah apa? Nggak tahu saya, ilmu saya nggak sampai ke sana. Pokoknya tanya aja lah sama Buya, nanti datang ke majelis deh. Boleh begitu, boleh. Dan bahkan diwajibkan taklid bagi orang yang betul-betul tidak menguasai ilmu. Tetapi taklid itu adalah perbuatan yang tidak dianjurkan, karena kita disuruh untuk menggali ilmu tentang dalil. Tapi ada kita tidak mempunyai kesempatan untuk itu. Dan kita, Bang Samsul sekarang udah dagang bawang, Bang Ibrizal kerja di pabrik, gitu ya. Itu tak mungkin lagi. Dia kebanyakan sibuk. Biarlah itu anak pesantren, ya, anak pesantren kali, anak pondok pesantren Insan Muadaba mengkaji tentang dalil baca Al-Fatihah, dalil ruku, dalil i'tidal, dalil sujud, dalil bacaan subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim, dalil tentang wajib zakat. Itu namanya ilmu apa? Ilmu syariat. Tapi kalau tentang keimanan, tidak boleh ada taklid-taklid. Semua kita wajib tahu tentang apa alasan. Apa alasannya Allah ada? Alasannya, buktinya, dalilnya, itu sama itu. Alasannya, dalilnya, buktinya apa? Gitu. Dalilnya ada alam. Itu ya. Mau diperdalam lagi.
ada alam sesudah, tidakkah yang menjadi dalil ada Allah atau mungkin ada alam? Itu agak tinggi lagi gajinya. Oh, mungkin ada alam. Kalau alam tidak ada, apa bukti Allah ada? Ya, tidak. Mungkin ada alam itu, kemungkinan ada alam yang menjadi bukti. Itu tambah lagi tinggi logika orang. Tak masalah lah. Yang penting secara garis besar kita tahu dalilnya. Secara garis besar saja, udah gitu. Itu ringannya. Imam Sanusi tadi mengatakan kalau orang taklid itu imannya diperselisihkan. Diperselisihkan oleh kalangan ulama tentang sahkah iman orang yang taklid atau tidak. Nah, itu yang pertama. Setelah selesai proses kita tahu sifat Allah yang 20, udah yakinkah kita? Udah yakin. Dasarkan apa? Dasar dari urat leher ke atas kepala, otak, pemikiran. Tapi Bapak, otak keyakinan itu harus disinkronkan dengan hati, dengan qalb. Apa hati nerima tuh yang dikatakan oleh logika? Karena banyak orang yang memahami Al-Quran, mempunyai logika yang baik, tapi tak ada hidayah ke dalam hatinya. Dia tak percaya juga dengan Allah, tak masuk dia ke dalam Islam, walaupun dia bolak-balik hadis. Ada seorang peneliti hadis dapat membuat ensiklopedi hadis, tapi agamanya kafir. Mengerti hadis ya, mengkodifikasi hadis nih, ngumpulin hadis, tahu dia mana yang sahih, mana yang tidak sahih, tapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena tidak sinkron antara pikirannya dengan hatinya. Maka apabila seseorang sudah selesai dalam proses ilmu yakin, maka agamanya harus dinaikkan. Kemana dinaikkan? Kepada ainul yakin, nyata dan terang baginya Allah. Nyata dan terang baginya Allah. Dengan apa? Dengan mata kepalanya, dengan mata hatinya, dengan mata kepala, dengan mata hatinya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat sesuatu, illa, kecuali, ra'aitullah fihi, kecuali aku melihat Allah di sana. Saya tak melihat apapun fenomena yang terjadi ini, kecuali saya melihat Allah ada di sana. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qabla. Aku tak lihat sesuatu pun kecuali aku lihat Allah ada sebelumnya. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, ma ra'aitullah, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'da. Aku tak pernah melihat, tidak melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah ada sesudahnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhu radhiyallahu an berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ahu. Aku tak melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah beserta sesuatu. Orang melihat dengan hatinya ada Allah di sana. Terjadi gempa, ada Allah itu ternyata. Terjadi hujan, Allah ini yang menciptakan. Terjadi panas terik, Allah yang mendatangkan panas. Terjadi kecelakaan, Allah ada di sana. Yang nampak di hatinya adalah Allah. Apabila dia melihat terjadi sebab akibat, apabila dia melihat terjadi sebab akibat, maka dia melihat Allah ada di sana.
Bila mana dia lihat sebab akibat, nampak dia Allah ada di sana. Namanya itu ainul yakin. Apa namanya? Ainul yakin ini diperoleh dengan cara mensinkronkan kalbu dengan otak. Apabila hati tak disinkronkan dengan akal, maka sering akal itu melenceng kiri kanan. Maka itulah sebabnya para ulama tariqat pertama-tama yang diajarkan adalah dudukkan dulu hatimu dekat dengan Allah. Makanya untuk dapatkan ainul yakin, belajar memperbaiki hati. Memperbaiki hati itu apa? Isi hati dengan ingat kepada Allah. Ilmu yang mempelajari, mengisi hati ingat kepada Allah, namanya ilmu tarikat. Makanya ilmu tarikat itu disebut dengan ilmu untuk mencapai ainul yakin. Ain itu mata, penglihatan yakin. Itu ya. Yang ketiga, apakah cukup sehingga itu? Belum. Apakah sudah terbuka nur dengan sebab kita sinkronkan hati? Belum. Ada hati yang paling dalam. Apa itu hati? Yang tak melihat lagi proses tadi, sebab akibat tak dilihatnya. Kalau tadi dia lihat sebab akibat, dia lihat Allah di sana. Sekarang tak nampak olehnya lagi sebab akibat. Yang nampak semata-mata Allah, maka itu namanya nampak oleh dia wujud Allah. Itu namanya adalah hakul yakin. Apa namanya? Hakul yakin. Allah saja semata-mata. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah pula kita di dalam ilmu tarikat ini. Apa disuruh guru kita patuhi, apa disuruh mursyid kita amalkan. Masuklah kita kepada apa yang kita ucapkan tadi. Di antara yang membuat tidak sampai orang tarikah itu kepada hakul yakin, meragukan guru. Guru ini wali ini enggak? Makanya kalau ada keraguan-raguan dalam hati, hapuskan khatar itu. Karena pewaris Nabi itu ada 2. Berapa pewaris Nabi, Pak? 2. Yang namanya kan begini, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu menerima waris dari Nabi. Waris Nabi ada 2. Waris nasab. Waris nasab yaitu seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Husain dan Hasan dan Husain, dari anak keturunan Sayyidah Fatimah, dikatakan oleh Rasul sebagai keluarga beliau. Maka banyaklah di dunia ini lahir sekarang keturunan beliau sekarang, berupa habaib, sayyid, syarifah. Wajib kita muliakan, wajib kita muliakan. Itu namanya keturunan daripada nasab Nabi. Nabi itu bukan abtar, bukan terputus daripada, bukan terputus ya. Kalau orang abtar itu di kaum Arab jahiliyah dulu itu caci itu. Apa itu Nabi Muhammad abtar maksudnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad kan pernah dituduh abtar, tak punya anak laki-laki, mati meninggal saja anak laki-lakinya. Maka kata Allah, anak keturunan Nabi itu adalah diambil daripada Sayyidah Fatimah. Yang kedua, ilmu agama. Kemana turunnya? Turun kepada Abu Bakar. Maka keluarga Nabi itu sebenarnya adalah pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Orang yang menerima ilmu secara turun-temurun dari Nabi. Si A terima dari sini,
sini terima dari ulama ini terima dari Rasulullah. Maka ilmu yang betul sanadnya, bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, itulah ilmu yang benar. Karena ilmu itu bisa saja dipelajari dengan cara memeriksa kitab, dengan cara mengetahui dengan banyak membaca. Jangankan itu, rajin aja lihat Google, rajin aja lihat YouTube tentang pengajian, banyak ilmu. Ya, banyak ilmu tuh. Tapi belum tentu itu ilmu yang kita peroleh itu bisa untuk menunjuki kita. Kenapa? Karena ada keraguan, kita tidak bisa tanya sama buku. Kita baca lagi tulisan ini. Coba lihat judul buku kita. Hakikat terbagi 3, pandangan terhadap keberadaan Allah dan sifatnya. Kan payah ini memahami. Padahal ini salah letak, atau sengaja disalahkan letak agar kita berpikir semuanya. Jadi maknanya ini adalah apa itu? Pandangan hakikat atau pandangan terhadap keberadaan Allah itu hakikatnya terbagi kepada 3. Pandangan kita terhadap wujud Allah itu hakikatnya terbagi kepada 3. Nah, itu hakikatnya. Intinya ada 3. Inti pertama, tahu dengan wujud Allah melalui mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu sifat 20, dipelajari hukum sebab akibat. Ya, ini wajib dapat. Wajib kita pelajari akidah. Udah duduk itu persoalan, udah berisi kepala. Udah ada modal. Diturunkanlah dari otak ke dalam dada lagi. Bagaimana cara menurunkannya? Supaya timbul yang kedua, yang disebut dengan ainul yakin. Belajar kita ilmu taqwa, gitu. Cara-cara berzikir, cara-cara mengingat Allah, sehingga kalau istiqamah kita di dalam tariqah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqa. Andaikan istiqamah engkau di atas tarikahku, tarikah. Para ulama sufi mengatakan atas metode cara berzikir seperti ini, la asqainu ma'ad ghadaq, Allah akan berikan kepadanya kesejukan kalbu, tenang, teduh. Yang dilihatnya bukan fenomena lagi, yang dilihatnya bukan Allah ada pada fenomena lagi, yang dilihatnya Allah semata-mata, tampak nyata. Allah. Kadang ini disalahartikan. Orang sudah sampai kepada makam hakul yakin, aduh ya Allah, dia lihat Allah. Dikatakanlah orang ini sesat. Kenapa sesat? Masa mobil dikatakannya Allah katanya. Dia melihat dengan sir, kita melihat dengan mata. Si A melihat dengan hati, si B melihat dengan sir, si C melihat dengan mata kepala. Tentu berbeda penilaiannya. Ya enggak? Orang melihat dengan mata kepala, yang melihat dengan mata kepala, Tengku Samsul kulitnya putih. Si A melihat dengan hati. Aduh, Tengku Samsul ini baik budinya. Tapi si C melihat Tengku Samsul ini bukan dengan hatinya, tapi dengan sirnya. Nampak sama dia Allah di sana. Ya Allah katanya. Sesat. Makanya ngaji-ngaji hakikat seperti ini wajib tuntas-tuntas mendengarnya, baik-baik memperhatikannya, jangan sampai salah paham. Bukan dia yang Allah, tapi orang itu melihat Allah. Karena dia sampai kepada derajat yang disebut dengan derajat hakul. Bagaimana caranya? Wajibkah kita sempurnakan secara bertahap? Iya. Makanya kita punya posko, wajib kita isi dengan mempelajari ilmu akidah, dengan mempelajari ilmu syariat, dengan membenarkan bacaan Al-Quran. Kenapa begitu?
Karena syariat itu pandangan syariat, hakikat pandangan hakikat. Ada yang murah tak dapat dibeli, murah dia tapi tak dapat dibeli. Apa itu? Itulah ma'rifat. Ada orang tidak banyak ilmunya, tak pandai dia baca kitab kuning, kitab gundul tak pandai dia baca. Jangankan baca kitab gundul, baca Quran aja tidak pandai. Tapi dia Allah berikan kepada orang itu rasa. Rasa itu yang disebut dengan rasa melihat wujud Allah. Ya, jadi tentang wujud Allah dan sifat Allah, tentang Allah itu. Begini ya, wujud Allah, wujud itu kan sifat juga Bu ya. Ini wujud itu diperselisihkan oleh ulama. Dalam pengertian, satu pengertian wujud itu sifat Allah, satu pengertian wujud itu adalah ain zat. Nah gitu, zat itu yang wujud. Jadi kalau wujud itu pasti zat maksudnya ain zat Allah maksudnya wujud Allah, Allah itu. Nah gitu maksud di sini. Dan sifat-sifatnya yang lain itu memahaminya, mengetahuinya, memakluminya, meyakininya adalah dengan cara hakikatnya ada tiga itu. Maka oleh karena itulah kita tidak boleh menyia-nyiakan ilmu. Baik ilmu akidah tentang sifat Allah yang 50, yang 20, sifat Allah Ta'ala atau Asma'ul Husna. Asma'ul Husna Allah yang banyak itu. Ya, banyak itu Asma'ul Husna Allah. Yang ada tertulis dalam Al-Quran aja berapa itu? 90. Oh, apa maksudnya? Allah Ar-Rahman, apa Rahman artinya ya? Ar-Rahim. Kita pelajari baik-baik. Itu dengan akal itu. Ilmu dangkal, ilmu anak yang kecil-kecil aja. Kita pelajari juga. Sempurnakan. Tapi bukan pula berarti harus kita matang-matangkan betul dulu mempelajari ilmu tentang akidah itu secara tuntas, sehingga kita tidak boleh enggak begitu. Secara garis umum udah paham, boleh masuk ke sini sambil kita perdalam ilmu syariatnya. Ya gitu. Dan kalau enggak, jalan di tempat kita. Ya dah, kapan kita akan sampai? Nah, diselesaikan satu-satu dulu. Sama dengan ibu-ibu memasak di dapur. Kalau ibu-ibu masak di dapur, diambilnya bawang, dipotong-potongnya bawang, dimasukkannya di atas piring, diambilnya lagi cabai, dipatah-patahnya cabai, dicucinya cabai, digilingnya cabai, kemudian diambilnya pula garam, dimasukkannya ke sini, diambilnya bawang, dimasukkan ke sini, sudah itu digiling lagi, kemudian sesudah itu baru dia berangkat pergi ke kuali. Dimasukkannya minyak goreng. Kemudian dimasukkannya ke sini. Alah, kapan selesainya masak seperti itu? Bukankah kompor ada di sana dua? Pertama dikerjakan dulu rebus air, masak nasi, ambil bawang, patah-patah bawang, patah-patah cabai. Kita sementara ini selesai menggiling bawang. Ini air udah masak juga. Nasi udah masak juga, angkat air, masukkan air ke dalam termos, dibikinkan kopi untuk suami di depan. Ya begitu. Bikinkan suami, ambil goreng ini, masukkan pula nih, cing. Belum separuh ini, lihat nasi udah masak pula. Selesai semuanya. Tak lama selesai juga. Tapi kalau habis satu-satu dulu, kapan selesai itu masalah? Kan begini masalahnya. Makanya dia dipelajari dengan cara ada yang tak dapat dicapai, yaitu ilmu hakikat itu tadi. Itu pemberian Allah semata-mata. Yang dapat diusahakan oleh kita dua saja. Yang pertama syariatnya, kedua tarikatnya. Kalau syariatnya itu ada tapi tak bertarikat, ibaratnya tidak ada kesinkronan antara akal itu dengan hati. Sehingga ada orang menganggap bahwa agama itu adalah dalil. Masalah terterima oleh orang atau tidak, dia tidak komen itu. Maka yang terpenting itu sebetulnya beragama
bukan mengandalkan akal saja, tapi mengandalkan hati. Kedua-duanya diperbaiki. Maka ilmu yang mempelajari, yang ikat, keyakinan yang akan ada di kepala kita namanya akidah. Ilmu yang akan mengendalikan dan memperbaiki jiwa kita disebut dengan tariqah. Buahnya adalah hakikat. Buah itu diperoleh setelah menjalankan yang pertama ini. Tariqatnya pelajari, bukan pelajari saja, amalkan dengan utuh. Apabila kita amalkan dengan utuh, Allah bukakan hijab kepada kita. Seperti itu ya. Sedikit lagi dalam persoalan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Saya berikan contoh satu aja. Begini, saya bertanya kepada Tengku Imrizal. Tengku, udah pernah ke Jakarta? Belum. Tengku udah pernah lihat Monas? Belum, Bu ya. Tengku, sini. Ya, Monas itu dia segi 4 tinggi, di bawahnya besar, di atasnya. Saya bikinlah gambar Monas. Seperti inilah kira-kira Monas. Tengku Imrizal percaya sama saya. Yang pertama, saya tak pernah bohong sama beliau. Yang kedua, beliau ini memang tidak tahu, dan saya juga jujur menyampaikannya. Dan yang saya sampaikan itu sesuai dengan fakta dan data. Bahkan saya sejarahkan bagaimana sejarah Monas itu ada. Maka dia mempunyai keyakinan bahwa di Jakarta ada Monas. Yakin ya? Ya. Lain kali dia sudah berjalan, pergilah dia ke Monas. Nyampai di luar Monas, nampak oleh dia. Benar ini kata Buya. Ya benar ini. Nampak dengan mata kepala. Ya, apa yang Buya Busra ceritakan tentang Monas itu benar semuanya nih. Betul-betul ada ini Monasnya. Maka itu namanya ainul yakin. Ya, datanglah dia ke Monas itu, dipegang Monas, dipegang tangannya. Mimpi enggak nih? Enggak, katanya. Ini saya enggak mimpi nih. Emang sakit nih ya? Enggak mimpi. Pegang-pegang pipinya. Iya nih, ini nyatanya. Saya tidur enggak ya? Enggak. Mimpi enggak ya? Lihat orang kiri kanan. Iya. Inilah Monas benar apa yang dikatakan Buya Busra. Udah naik dia ke atas. Udah melihat dia, dilihatnya kota Jakarta semuanya di atas Monas itu. Maka itu namanya hakul yakin. Begitu kira-kira pendekatan tentang pengertian ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Cara memperolehnya yang dapat kita raih dengan cara menyempurnakan tafsili saja, garis besar saja. Karena kita tidak suruh juga untuk berdalam-dalam betul dalam ilmu tauhid, fikih, ilmu tauhid, kalam itu. Perlukah kita berdalam-dalam betul untuk mengetahui seperti yang saya sampaikan tadi, Allah itu ada, apa dalilnya? Ada Allah. Ditanya lagi, apakah ada Allah itu dari segi adanya sesudah, tidakkah yang menjadi dalil atau kemungkinan adanya? Tidak perlu sampai ke sana betul. Cukup garis-garis besar dalilnya saja bagi kita orang awam ini. Begitu. Nah, baru kita naik kepada memperbaiki hati sehingga terjadi sinkronisasi. Nah, kalau hati itu tidak dihidupkan, tidak diklik, tidak ubahnya bagaikan listrik. Kalau lampu tak diklikkan di sana, lampunya tak hidup itu. Tak hidup itu. Maka mengklikkan lampu itu adalah dengan cara apa? Dengan cara menyatakan diri untuk belajar ilmu hakikat. Belajar ilmu hakikat maksudnya belajar tarikat itu. Ya, hakikat tak bisa dipelajari. Bagaimana mempelajari hakikat? Ya enggak? Yang bisa dipelajari apa? Diamalkan apa? Tarikat, cara. Masalah apa yang dapat, tidak semua sama. Andaikan samalah yang didapatkan, tentu setiap orang belajar tarikat akan jadi wali semuanya. Ternyata tak jadi wali. Kita ini, saya udah lama belajar tarikat nih.
Sejak kelas 5 di pesantren saya belajar tarikat. Belajar saya tarikat Syatari. Belajar saya tarikat Naqsyabandi. Belajar saya tarikat Saman. Banyak tarikat yang saya pelajari. Sekarang saya tidak jadi wali juga. Jangankan jadi wali Allah, jadi wali Kepri aja tidak saya. Cuma jadi wali kelas dan wali murid. Gitulah ya. Ini contoh aja nih walinya. Guyon deh. Nah itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk sampai kepada hakikat orang nampak oleh Allah. Itu adalah semata-mata apa yang Allah katakan isyaratkan dalam surat Al-Fatihah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang penting. Iyyaka na'budu, bahwa akan engkau kami menyembah, bahwa akan dapat kita menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami minta tolong. Minta tolonglah kepada Allah dalam cara upaya beribadah kepada Allah. Makanya isti'anah itu wa izasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah engkau kepada Allah. Minta tolong, isti'anah itu apa maksudnya? Minta tolong pada hakikatnya. Ya. Jangan pula nanti dengan kajian seperti ini tidak mau minta tolong lagi sama tetangga, atau Buya Busra mau guru tidak mau minta tolong lagi sama Ustaz, tidak mau minta tolong aja lagi kepada Allah. Bukan Buya ngomong malam gitu ya. Itu yang saya sampaikan tadi, syariat pandang syariat, hakikat pandang hakikat. Itu barangkali pokok kajian kita. Ada berkah manfaatnya kajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.